Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irpawanti, Unit Kerja UPT SPF SD Impres Perumnas Antang 11 Kota Makassar. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan pemantik. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 yaitu pertama, kurang memahami karakteristik peserta didik. Nah, setiap anak memiliki karakter dan gaya belajar yang beragam, tetapi proses pembelajaran dilaksanakan secara monoton, hanya bekal menggunakan metode ceramah. Yang kedua, peserta didik kurang aktif dan kurang motivasi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada guru. Nah, pembelajaran yang dilakukan dengan mentransfer ilmu kepada siswa dengan menggunakan metode ceramah. Dengan kata lain, siswa adalah objek dalam proses pembelajaran yang dilakukan. 4. Ketuntasan dalam penyampaian materi dan KKM lebih penting. Dalam proses pembelajaran berfokus pada ketercapaian KKM dengan mengutamakan perkembangan kognitif peserta didik saja. Berikut ini kegiatan belajar mengajar di kelas saya sebelum belajar modul 1.1. Dalam video berikut ini, anak berfokus pada pembelajaran kognitif dan belajar harus tenang, diam, dan fokus. Nampak juga ada anak yang kurang semangat dalam belajar karena pembelajarannya monoton. Saya juga percaya jika nilai anak akan meningkat saat serius belajar di dalam kelas. Di sini saya menuntut murid menguasai seluruh materi yang diberikan oleh saya. Setelah saya mempelajari modul 1.1 dan merefleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sadar bahwa apa yang saya lakukan ternyata selama ini tidak tepat. Seharusnya saya pertama, memahami karakteristik siswa, yaitu dengan menghargai berbagai karakter siswa yang beragam, dengan memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minatnya, bakatnya, dan kreativitasnya masing-masing. Yang kedua, melakukan pembelajaran yang menyeluruh atau afektif, kognitif, psikomotorik, sosial budaya, dan spiritual. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada anak, yaitu dengan melibatkan anak secara langsung dalam proses pembelajaran, sehingga diharapkan terjalin suasana pembelajaran yang menyenangkan. Yang keempat, menuntun anak sesuai kodratnya. Artinya, kita sebagai guru harus menuntun dalam mengembangkan potensi, minat, dan bakat siswa
disesuaikan dengan kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman dalam kehidupannya. Yang dapat segera saya terapkan, lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila, seperti menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat seperti budaya Tabe dan Sombere, serta melestarikan pakaian adat, dan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman seperti storytelling. Selanjutnya, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik, dan menerapkan pembelajaran yang mengutamakan budi pekerti. Dari hasil refleksi tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa pertama, pendidikan itu menuntun, bukan menuntut, di mana guru bertindak sebagai pamong agar anak didik mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kedua, pendidikan perlu penanaman budi pekerti yang baik. Yang ketiga, pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Salam calon guru penggerak angkatan 10. Mari bergerak, tergerak, menggerakkan.